Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan teori instrumentasi, media, dan reagensia dengan tema Chemical Reagent and Clinical Reagent, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah reagen kimia dan reagen klinis. Mengenai definisinya, reagen memiliki definisi sebagai a reagent is a test substance or compound that is added to a system to see whether a reaction will occur. Yang artinya adalah suatu reagen adalah suatu zat uji atau senyawa uji yang ditambahkan ke dalam sistem untuk melihat apakah suatu reaksi akan terjadi. Adapun definisi lainnya, reagen memiliki definisi yaitu any chemical substance used to dissolve, digest, extract, react with otherwise interact with any sample for an or analytical component of the sample, yang artinya adalah beberapa zat kimia yang digunakan untuk melarutkan, mencerna, mengekstrak, mereaksikan, dan untuk menginteraksikan dengan beberapa sampel atau komponen analitik yang ada di dalam sampel. Definisi selanjutnya, reagen adalah a substance used for the detection or determination of another substance by chemical or microscopical means, usually in solution, yang artinya adalah suatu zat yang digunakan untuk pendeteksian atau penentuan zat lainnya dengan bahan kimia atau sarana mikroskopik yang biasanya dalam bentuk larutan. Definisi yang ketiga, a substance used to produce a chemical reaction so as to detect, measure, or examine another substance or to transport it by causing a reaction. Yang artinya adalah suatu zat yang digunakan untuk menghasilkan suatu reaksi kimia sebagaimana untuk mendeteksi, mengukur atau menentukan zat lainnya atau untuk mentransform atau mengubahnya dengan menggunakan reaksi kimia. Yang ketiga, suatu zat atau senyawa yang ditambahkan ke dalam sistem untuk melihat apakah suatu reaksi kimia dapat terjadi atau tidak. Intinya sama ya, 4 definisi ini intinya merujuk kepada definisi utama bahwa suatu reagen itu adalah suatu zat uji atau senyawa uji yang apabila ditambahkan ke dalam sistem bertujuan untuk melihat apakah suatu reaksi akan terjadi atau tidak. Adapun yang ketiga adalah kit, ya, tentang definisi dari kit. Kit adalah a set of component used to perform laboratory test, yang artinya adalah seperangkat komponen yang digunakan untuk menunjukkan hasil uji laboratorium. Laboratory reagent and kit dalam hal penanganannya atau pengelolaannya harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah registration atau registrasinya, yang kedua labeling atau pelabelannya, yang ketiga resep, ya, yang keempat identification, yang keempat temperatur kontrol, yang kelima storage atau penyimpanan, dan yang kelima protection atau perlindungan, dan yang terakhir disposal atau pembuangan. Berdasarkan jenisnya, reagen dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah general purpose reagent atau GPR, yaitu chemical reagent that has general laboratory application, yang artinya adalah reagen kimia yang digunakan untuk tujuan umum. Kemudian digunakan untuk mengumpulkan, menyiapkan, dan menentukan spesimen dari makhluk hidup, khususnya manusia, ya, human body, for diagnostic purpose, jadi untuk tujuan diagnosis. Reagen ini secara normal biasanya dalam bahan kimia dan dalam eksperimen laboratorium kimia dan biologi. Mereka tersedia dalam bentuk organik atau anorganik, ya, kalau untuk senyawanya, dan mengandung 2 atau lebih komponen yang didefinisikan sebagai komposisi dari bahan kimia tersebut. Adapun tipe reagen yang kedua adalah analyte specific reagent atau
ESR. Kemudian untuk definisi atau penjelasannya, untuk reagen jenis ini, reagen spesifik untuk analit yang spesifik, isinya dapat berupa yang pertama antibodi ya, antibodi dengan spesifik reseptor dengan ligan, protein, asam nukleat atau sequencing asam nukleat, kemudian enzim dan reagen yang mirip dengannya yang melalui ikatan spesifik dan reaksi kimia dengan zat yang ada di dalam spesimen. Penggunaannya dalam aplikasi diagnostik yaitu untuk identifikasi dan kuantifikasi. Kuantifikasi dalam hal ini adalah pemeriksaan kuantitatif atau sebuah zat kimia individu atau ligan yang ada dalam spesimen biologi. Untuk karakteristik kinerja reagen dan kit, seperti yang kita tahu tadi ya, kalau reagen itu sederhananya adalah, istilah sederhananya merupakan bahan kimia sendiri ya, yang sendirian gitu. Kalau kit itu sudah seperangkat ya, seperangkat reagen. Untuk mengetahui performa atau kinerja ya, kinerja dari reagen tersebut, parameter yang harus kita gunakan yang pertama adalah measuring ring atau rentang pengukuran, di mana dalam rentang ini definisinya adalah ring of concentration with the assay it accurate and precision. Jadi intinya adalah rentang pengukuran ini adalah daerah konsentrasi yang dalam pengujiannya akan menghasilkan hasil yang akurat dan presisi. Jadi reagen itu semestinya memiliki daerah atau rentang pengukuran atau measuring ring. Kemudian yang kedua adalah linear ring. Ini ketika kita membuat kurva kalibrasi ya teman-teman, menggunakan sebuah reagen. Di situ kita akan mendapatkan koefisien korelasi atau R-nya ya, nilai R. Dimana kalau nilai R ini semakin dekat dengan 1, misalnya 0,9999, maka nanti garisnya akan semakin linear, semakin lurus gitu ya. Nah, adapun untuk pengertiannya, linear ring ini adalah concentration ring with intensity of the signal attained is directly proportional of the analyte. Artinya sederhananya adalah linearitas ini menunjukkan bahwa absorbansi yang diberikan oleh sampel atau serapan ya, yang diberikan oleh sampel sebanding dengan konsentrasi sampel secara langsung. Makanya di sini tertulis directly proportional to the analyte. Jadi proporsional atau sebanding dengan kadar analyte. Kemudian yang ketiga, untuk melihat kinerja reagen dalam hal ini adalah kualitas ya, baik atau tidaknya suatu reagen. Parameter yang ketiga adalah sensitivitas atau batas deteksi minimum ya, atau minimum detectable level. Jadi dia adalah angka yang menunjukkan bahwa reagen tersebut akan mampu memberikan atau mengukur kadar analyte apabila kadar analyte tersebut memenuhi nilai sensitivitas atau batas deteksi minimum, atau istilah lainnya adalah LOD, limit of detection. Jadi begini ya, suatu reagen itu dia akan bisa mengukur kadar analyte dalam sampel atau tidaknya, juga dipengaruhi oleh apakah analyte dalam sampel tersebut memenuhi nilai LOD atau tidak. Jadi harus terpenuhi nilai LOD atau batas deteksi, atau bahasa Inggrisnya limit of detection ya. Jadi kalau misalnya gini ya, misalnya kita mau mengukur kadar narkoba dalam sampel urin. Sebenarnya narkobanya itu ada di urin tersebut, tapi karena dia tidak memenuhi batas deteksi minimal yang bisa dideteksi, maka terukur sebagai negatif gitu ya. Sebenarnya positif tapi terbaca negatif gara-gara tidak memenuhi batas deteksi minimal. Maaf. Jadi kalau sebenarnya ada tapi tidak terdeteksi, itu namanya bias negatif. Sebenarnya ada banyak tapi terukur lebih sedikit, maka dia bias
negatif. Sederhananya seperti itu ya. Jadi ada positif palsu, atau sebenarnya dia negatif tapi terbaca positif, negatif palsu, atau sebenarnya dia negatif tapi terbaca positif, atau bias positif itu sama dengan positif palsu, bias negatif itu sama dengan negatif palsu. Adapun parameter selanjutnya untuk menentukan kinerja dari reagen ya, atau kualitas dari reagen, yaitu dari stabilitasnya. Dalam hal ini, stabilitas ini didefinisikan sebagai ability of an in vitro diagnostic reagent when kept under specific condition to retain threshold the shelf life within limit specification by the manufacturer. Jadi intinya itu tadi ya, stabilitas itu adalah kemampuan suatu reagen diagnostik in vitro ketika dijaga pada kondisi yang spesifik untuk dipertahankan selama masa penggunaan yang secara spesifik diberikan oleh perusahaan. Jadi intinya stability di sini adalah kemampuan suatu reagen diagnostik in vitro ketika dijaga di bawah kondisi yang spesifik untuk dipertahankan sepanjang atau sama dengan masa penyimpanan ya yang telah ditentukan oleh perusahaan. Selanjutnya adalah batch atau lot. Jadi gini, ketika kita menggunakan sebuah reagen, kita harus melihat nomor batch atau lotnya. Karena apa? Karena reagen yang sama, yang dikeluarkan oleh pabrik yang sama, tetapi diproduksi dalam waktu yang berbeda, akan memiliki batch atau lot yang berbeda. Dan kinerjanya belum tentu sama ya. Misalnya begini, sebuah perusahaan mengeluarkan reagen H2SO4 ya, ini misalnya di bulan Januari gitu ya, produksi bulan Januari gitu, tanggal 5 misalnya. Nah, kemudian dia memproduksi lagi di bulan Februari, tanggal 5 lagi. Nah, antara yang Januari dan Februari tadi, ketika dikeluarkan dari pabrik, dia akan memiliki nomor lot yang berbeda. Dengan nomor lot yang berbeda ini belum tentu akan memiliki kinerja yang sama meskipun dari perusahaan yang sama. Jadi ada baiknya kalau kita menggunakan reagen, khususnya reagen klinis ya. Kalau reagen kimia mungkin tidak begitu terpengaruh, tapi kalau untuk reagen kimia klinis ya, kimia klinis berarti yang biasa digunakan untuk pemeriksaan laboratorium klinis, kita biasanya menggunakan reagen kit, dan reagen kit itu ada nomor lotnya ya. Misalnya reagen kit tadi isinya standar dan reagen. Nah, standar dan reagennya tadi sudah punya nomor lot yang sama dari kotak yang sama, tetapi mungkin kita kehabisan standar dari kotak lot yang satu, terus kita mau ambil dari kotak wadah yang kedua gitu ya, tapi ternyata nomor lotnya beda, maka kita nggak bisa, walaupun sama-sama dari merek yang sama, perusahaan yang sama, zat yang sama, tapi kalau nomor lotnya berbeda, kalau di pemeriksaan kimia klinis, yang klinis ya di sini, tidak direkomendasikan. Selanjutnya, penyiapan reagen. Perlu diperhatikan bahwa reagen itu ada yang dibuat sendiri di laboratorium, ada yang merupakan disiapkan oleh orang lain, atau juga dalam bentuk beku kering ya, atau lyophilized fresh dried reagent, dan reagen liquid atau cair ya. Kemudian reagen yang disiapkan oleh laboratorium, maka harus diperhatikan nama reagennya, tanggal penyiapannya, kandungan reagennya, kemudian konsentrasinya, kondisi penyimpanannya, dan tanggal kadaluarsanya kapan gitu ya. Idealnya kita tidak hanya sampai dengan tanggal penyiapan atau pembuatan, tapi juga harus sampai dengan tanggal expired. Nah, untuk tanggal expired ini menyesuaikan dengan jenis reagennya. Pada umumnya reagen kimia itu
masa penggunaan sama dengan masa kadaluarsa yang ada di botol ya, tapi tidak semua. Misalnya H2SO4 akan kadaluarsa pada Januari 2022 misalnya, berarti kita saat ini membuat reagen tersebut atau mengencerkan reagen tersebut, tanggalnya akan sama dengan tanggal kadaluarsa reagen H2SO4 tersebut. Tetapi tidak semua ya, sekali lagi tidak semua, karena ada reagen seperti misalnya iodin ya, larutan iodin ini kan sangat mudah teroksidasi, sangat mudah mengalami reaksi redoks ya, makanya dia kurang stabil. Jadi kalau sekarang konsentrasinya mungkin 1N, kalau seminggu lagi mungkin bisa menguap karena dia mudah menguap ya, mungkin hanya tinggal 0,9N gitu ya. Jadi ada reagen yang memang dia mudah terdekomposisi. Kemudian dalam reagen ada dua masa ya, masa penggunaan dan masa penyimpanan. Kalau masa penyimpanan atau istilahnya masa kadaluarsa adalah masa di mana kit atau reagen yang disimpan dapat ditangani dan dia sesuai dengan tanggal kadaluarsanya. Secara sederhananya seperti itu ya. Kalau masa penggunaan ini adalah lamanya waktu ketika reagen tersebut sudah dibuka atau sudah didistribusikan ya, istilahnya entah dia sudah diencerkan atau sudah dituang gitu ya, intinya tutupnya itu sudah dibuka. Nah itu berarti masuk ke dalam masa penggunaan gitu ya. Selama belum dibuka berarti dia adalah shelf life, jadi dia masa kadaluarsanya ya mengikuti yang ada dalam botol tersebut. Tapi kalau masa penggunaan tidak selalu sama dengan masa simpan gitu ya. Jadi ada bahan kimia yang kalau sudah dibuka mungkin dia akan bertahan 1 minggu atau 2 minggu gitu ya. Ada yang masa penggunaannya sama dengan masa simpan, berarti walaupun sudah dibuka dia akan bisa bertahan kadaluarsanya mengikuti masa penyimpanannya. Kemudian dalam pelabelan kita juga harus memperhatikan ini ya tadi ya, tanggal pembuatan atau resepnya ya, kemudian tanggal pembukaannya, kapan reagen itu terakhir dibuka, kemudian inisial ya, kemudian tanggal kadaluarsa. Adapun untuk rekonstitusi reagent labeling atau istilahnya adalah mengidentifikasi reagen, konsentrasi, tanggal penyiapan, expired, dan mengidentifikasi penyiapan reagen. Intinya berikut ini adalah contoh label yang bisa dituliskan dalam informasi botol reagen. Misalnya ada tanggal penyiapan, tanggal pengecekan, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya adalah reagen atau kit expire date atau tanggal kadaluarsa. Kalau yang kita lihat di sini ini adalah reagen klinis ya. Jadi model reagennya bisa seperti ini, dia kecil-kecil gitu ya. Ada di boxnya. Dia seperangkat sekalian, jadi kita nggak perlu ngencerkan, nggak perlu buat lagi, tinggal pakai gitu ya. Biasanya informasi yang dibutuhkan misalnya seperti pada gambar ini ya. Adapun kalau terkait dengan simbol ini ya, lambang ini sepertinya sudah dikenalkan di K3. Misalnya di daerah biru ini adalah berkaitan dengan health hazard blue diamond, kemudian yang merah fire hazard red diamond, dan seterusnya. Saya rasa sudah bisa dipelajari sendiri untuk ini. Kemudian dalam hal quality control ya, atau dalam hal pengendalian mutu,
pengendalian mutu reagen atau kit. Di sini dijelaskan bahwa reagen dari nomor lot yang berbeda seharusnya tidak ditukar ya dengan reagen yang walaupun dia sama dari perusahaan yang sama dan merek yang sama, seperti yang saya sebutkan tadi ya. Jadi misalnya ada dua wadah reagen kit ya, reagen kit. Di dalam wadah kit itu ada standar dan reagen, kemudian di kedua juga ada standar dan reagen. Yang satu habis kita ngambil dari reagen yang satunya, tetapi nomor lotnya beda, itu nggak boleh ya. Jadi kita harus menguji kinerja reagen tersebut dulu kalau mau menggunakan di wadah sebelumnya. Jadi kita uji dulu apakah kinerjanya sama. Kalau kinerjanya sama, mungkin sebelumnya sudah diuji kinerjanya sama, baru kita boleh menggunakan dari wadah yang berbeda tadi gitu ya. Intinya kita harus memastikan apakah memiliki kinerja yang sama atau tidak. Berkaitan dengan MSDS mungkin kita sudah belajar ya, dan di sini bisa saya lewatkan. Selanjutnya mengenai pembuangannya juga tadi sudah dibahas ya di K3. A reagent grade menjelaskan zat kimia dengan kemurnian yang cukup untuk digunakan dalam analisis kimia, reaksi kimia, dan pengujian fisika. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan reagen, yang pertama adalah jika untuk analisis di laboratorium harus dipilih reagen tingkat analisis. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan ya, bahwa untuk analisis sebaiknya reagen yang digunakan level atau grade-nya adalah reagen kualitas yang bagus atau chemical pure ya namanya, atau PA ya, pure analytical. Istilahnya reagen PA kalau sering disingkat seperti itu ya. Bukan reagen teknis. Kemudian reagen yang sudah jadi atau komersial direkomendasikan sebagai pilihan utama. Inilah sebabnya ketika kita bekerja di laboratorium klinis, kita sudah tinggal menggunakan reagen. Karena dengan pertimbangan kalau reagennya sudah siap, maka otomatis hemat waktu ya, yang pertama. Yang kedua, hemat tenaga, dan biasanya kalau yang komersial yang sudah jadi ini sudah tepat pembuatannya. Tapi kalau reagen buatan sendiri ini bisa dilakukan atau dipilih bila tidak tersedia reagen jadi atau komersialnya. Untuk kriteria wadah yang baik, mungkin ini bisa dibaca sendiri ya, cukup mudah. Selanjutnya dalam hal transportasi dan juga termasuk dalam subdivisi of reagent, ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah whenever possible they should be transport in the original container. Yang artinya adalah jika memungkinkan reagen-reagen tersebut harus diangkut dalam wadah aslinya, gitu ya. Kemudian yang kedua, when subdivision is necessary, clean container should be used and appropriately labeled. Yang artinya adalah jika diperlukan subdivisi atau pemindahan wadah atau pergantian wadah yang akan digunakan harus bersih dan harus digunakan dan harus diberi label yang sesuai. Kemudian yang ketiga, all reagent containers should be visually inspected to ensure that the seals are intact. Yang artinya adalah semua wadah reagen harus diperiksa secara visual untuk memastikan bahwa segelnya utuh. Kemudian yang terakhir, reagent that appear to have been tampered with should be rejected. However, this requirement may exceptionally be waived if the identified and purity of the reagent concerned can be confirmed by testing. Yang artinya adalah reagen yang tampaknya telah dirusak atau rusak ya, harus ditolak ya. Dalam hal ini ketika kita menerima reagen dari distributor misalnya atau dari penjual, kita harus cek dulu kalau dia terlihat reagennya ada botol yang mungkin sedikit terbuka tutupnya gitu ya, kita harus tolak, artinya harus minta ganti gitu ya.
Namun, persyaratan ini dapat diabaikan jika identitas dan kemurnian reagen terkait dapat dikonfirmasi dengan pengujian. Jadi, mungkin ketika kita tolak, si pihak produsen atau distributornya ya, distributor atau penjualnya mengatakan bahwa kalau hanya rusak dikit-dikit gini nggak apa-apa gitu ya, kayaknya nanti nggak ngefek juga kok, nggak akan mempengaruhi pengujian gitu, misalnya penjualnya menjawab seperti itu, dan kita cek ya, kita konfirmasi, kita pakai nguji, ternyata nggak ada masalah, berarti reagen tersebut bisa kita gunakan ya, jadi tidak jadi ditolak gitu. Untuk penyimpanan mungkin nanti kita harus memperhatikan ya di sini. Yang pertama, perputaran pemakaian dengan menggunakan kaidah pertama masuk pertama keluar. Jadi atau istilahnya FIFO first in first out ya. Yaitu bahwa barang yang lebih dulu masuk persediaan harus digunakan lebih dahulu. Atau masa kadaluarsa yang lebih pendek harus dipakai terlebih dahulu. Jadi FIFO dan FIFO. Kalau FIFO first expired first out ya. Hal ini adalah untuk menjamin barang tidak rusak akibat penyimpanan yang terlalu lama. Yang selanjutnya kita harus memperhatikan tempat penyimpanan, memperhatikan suhu dan kelembaban udara. Jangan sampai suhu dan kelembaban udara ini bisa merusak reagen. Misalnya ya, pada umumnya reagen kimia itu tidak untuk reagen kimia misalnya reagen HCl dan sebagainya ya, yang dia kalau memadat bisa menghasilkan kristal, misalnya NaOH seperti itu ya. Nah, itu jangan disimpan di suhu yang dingin, karena kalau di suhu yang dingin atau di ruangan ber-AC dia biasanya bisa mengkristal gitu ya. Makanya suhu juga harus disesuaikan. Kemudian sirkulasi udaranya, kemudian incompatibility atau bahan kimia yang tidak boleh bercampur. Seperti misalnya asam dan basa, seperti itu ya. Sebenarnya asam dan basa atau reduktor oksidator itu kan mereka saling berlawanan sifatnya. Hal-hal khusus yang harus diperhatikan nanti mohon dibaca sendiri ya. Selanjutnya ini ada 3 prinsip yang dapat diaplikasikan untuk membantu menyimpan ya, atau membantu dalam penyimpanan bahan kimia di laboratorium. Yang pertama adalah pemisahan ya, dalam hal ini adalah segregation nama lainnya. Dalam pemisahan kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, the key incompatible to segregate from each other are strong acid from strong base and strong oxidizer from organic or flammable material. Jadi intinya adalah incompatible utama untuk memisahkan satu sama lain adalah asam kuat dari basa kuat dan oksidator kuat dari bahan organik atau bahan yang mudah terbakar. If mixing of these incompatible material occur due to spillage, breakage, or leakage, or danger, the danger is one of reaction which generates heat toxic vapors, fire, and oven explosion. Yang artinya adalah jika pencampuran bahan-bahan yang tidak sesuai ini terjadi karena tumpahan, kerusakan, atau kebocoran, maka bahayanya adalah salah satu reaksi yang menghasilkan panas, uap beracun, dan kebakaran bahkan ledakan. Untuk pengelompokannya kita harus memperhatikan sifat-sifatnya, bagaimana toksisitasnya, bagaimana kemudahannya dalam menyala ya atau flammability, serta bagaimana reaktivitasnya. Jadi kita kelompokkan berdasarkan sifat-sifat tersebut. Kemudian yang ketiga, kita juga harus memperhatikan ventilasi udaranya ya. Jadi ini dibutuhkan untuk menyimpan bahan-bahan kimia yang berbahaya. Kemudian terkait dengan fasilitas penyimpanan, yang pertama ada yang disebut dengan fridge and freezer ya. Sederhananya artinya adalah kulkas dan freezer gitu ya kalau bahasa kita. Nah, jadi si kulkas atau freezer ini dapat digunakan untuk menyimpan zat berbahaya tertentu, di mana zat yang mudah terbakar tidak boleh mengandung sumber cahaya internal yang dapat menjadi sumber penyulut uap yang mudah terbakar gitu ya.
Kemudian shelving atau rak kayu atau rak ini ya, rak-rakan seperti ini ya. Di sini yang harus diperhatikan yang pertama, do not overload shelves, yang artinya jangan menyimpan di rak dengan kondisi yang overload atau berlebih gitu ya. Kemudian store breakable container particularly of liquid and hazardous chemical below shoulder height. Jadi untuk kontainer yang mudah pecah ya, atau mudah ini pecah, istilahnya seperti itu, breakable ya, mudah retak, atau yang bentuknya adalah cair dan merupakan bahan kimia berbahaya, maka disimpan di bawah bahu ya, di bawah bahu. Kemudian penyimpanan dalam jumlah yang besar ya, storage layer heavy container. Jadi penyimpanan wadah yang berat dan besar sebaiknya di bagian bawah rak. Kalau ini penyimpanan yang diletakkan di lemari yang di atas meja ya. Kemudian kalau ini adalah acid cabinet atau kabinet asam ya, bukan lemari asam ya, tapi kabinet asam. Ini adalah versi modern yang dibuat untuk asam yang resisten terhadap material atau bahan-bahan seperti polipropilen, HDPE atau kayu. Kabinet kayu tidak seharusnya digunakan untuk menyimpan asam yang merupakan oksidator gitu ya. Kalau asamnya tadi bersifat oksidator, tidak direkomendasikan menyimpan dalam bahan kayu. Kemudian yang ketiga adalah flammable solvent cabinet, atau ini dibuat dari logam atau kayu dengan resistensi minimal kebakarnya jika sudah mengenai api paling tidak setengah sampai 1,5 jam ya. Bolehnya kalau kayunya itu tahan terhadap api sekitar setengah sampai 1,5 jam. Kemudian yang ketiga ini adalah kabinet berventilasi ya, atau lemari asap. Ini yang kita miliki ya di lab kita, lab Amami atau analisis makanan dan minuman. Kita punya lab ini. Ini sering kita anggap sebagai lemari asam, meskipun mungkin lebih tepatnya disebut sebagai ventilate cabinet. Ini adalah kabinet yang memiliki ventilasi. Dia biasanya diletakkan dalam posisi berdiri. Dia didesain untuk menyimpan bahan kimia dan juga bisa untuk yang bahan kimia yang memiliki asap berbahaya atau beracun ya, asap maupun uap gitu ya. Selanjutnya ini adalah lemari asap ya, hampir mirip sebenarnya dengan kabinet ventilasi, tetapi perbedaannya adalah kalau lemari asap atau foam cupboard ya dengan kabinet ventilasi, kalau di lemari asap ini not design or intend to be used as storage area, jadi tidak didesain atau digunakan untuk area penyimpanan. Dia seharusnya dijaga jauh dari material atau bahan-bahan dan wadah atau kontainer yang tidak dibutuhkan untuk sehingga di bagian meja itu dia bisa digunakan untuk bekerja gitu ya. Saya lihat hampir sama ya sepertinya. Kemudian kalau ini adalah laminar flow ya, mirip seperti BSC. Dia ini bisa dimasukkan sepertinya bisa dimasukkan sebagai BSC tipe 1 ya, dimana dalam hal ini sampel yang dilindungi tetapi operator tidak ya, seperti yang saya sampaikan di kuliah K3 tadi ya. Kemudian foam hood, kalau ini yang dilindungi adalah operatornya. Ini bisa kita anggap sebagai lemari asam ya. Kemudian use safety cabinet BSC, khususnya BSC tipe 2 ya, mulai dari tipe 2 itu yang dilindungi sampel dan operator. Oke, sepertinya sudah cukup ya untuk materinya.
Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.